Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mulimmat. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa walahu minas salihin was salihat. Amma ba'du. Ikhwati al-a'izzah, para sahabat FB yang saya cintai, alhamdulillah kita berada dalam hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, Jumat pertama di bulan Ramadan 1441 ini. Kita memulai satu agenda yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan kita bisa melaksanakannya penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut ini agenda Madu SBBQ, Majelis Duha, untuk kita bisa sehat, bahagia bersama Al-Quran. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaitkan dengan Ramadan yang sedang kita jalani, yaitu firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita akan bicara tentang niat dan tabarrukan bil ulama. Kita ambil ilmu dari para ulama kita. Di antaranya pada kesempatan ini adalah ada turas warisan ulama besar Banten, karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Al-Futuhat Al-Madaniyah, dan alhamdulillah buku-bukunya sudah diterjemahkan. Saya mendapatkan hadiahnya dari FSPP Banten. Ini buku-buku beliau, dan kali ini kita akan mereguk salah satu nasihat beliau dalam bukunya Al-Futuhat Al-Madaniyah, bahwa di antara kewajiban-kewajiban orang-orang beriman di sini adalah kewajiban yang ke-11, ikhlas dalam niat. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat itu yang tadi saya bacakan, surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya kurang lebih, tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, dinul qayyimah. Dan spesial di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa. Dan puasa kita di bulan Ramadan ini, kata Allah, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian juga diperintahkan oleh Allah. Dan secara sangat indah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata bahwa saum itu selain juga ditugaskan kepada orang-orang sebelum kalian, tapi juga ayyaman ma'dudat. Puasanya nggak lama loh, nggak berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun, tapi hanya ayyaman, hari-hari ma'dudat yang bisa dihitung. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita bahwa
kewajiban yang kelihatannya berat ini sesungguhnya biasa-biasa aja. Bahkan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan kemudahan. Tidak ada kewajibannya memberatkan, tapi memberikan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mau ada kesulitan buat kalian. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian rupa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bila dalam perjalanan kalian tidak mampu dan memberatkan, silahkan berbuka. Ya, yang sudah nggak kuat puasa, udah sepuh, ya, silahkan berbuka. Ya. Tapi Allah mengatakan kalau kita berbuka, wa antasumu khairul lakum. Ya. Tapi kalau mau tetap puasa karena badan kuat, ya itu lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keringanan-keringanan yang lain banyak, ya. Itu adalah dalam fikih saum. Tapi yang ingin kita angkat pada kesempatan ini adalah bahwa sudah diringankan sedemikian rupa, orang masih merasa berat. Dianjurkan untuk sahur, tidak puasanya semalam suntuk, sehari semalam. Tapi Allah mengatakan wakulu washrabu, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan, minum, fal'ana bashiruhunna, ya, mubasyarah, mendatangi keluarga istri, juga dibolehkan oleh Allah di malam hari, ya, diringankan, ya, diberi kemudahan oleh Allah. Tapi masih ada orang yang merasa bahwa saum itu berat, sangat payah. Ada apa? Masalahnya adalah pada niat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa perintah-perintah Allah itu dilaksanakan oleh orang-orang yang mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi niat ini adalah sumber kekuatan. Mari kita pelajari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah jihad. Ya. Jadi jihad, maju melawan musuh, itu pilihannya membunuh atau terbunuh. Berat, lebih berat daripada perintah puasa. Ya. Kalau puasa memang berat, tidak makan, tidak minum seharian, ya, bisa kena emah, bisa kena sakit perut, bisa masuk angin, bisa pingsan, apa bisa mati karena kelaparan. Itu semua diringankan oleh Allah. Kalau kalian sampai sakit boleh buka, tapi nanti di selain Ramadan, setelah beres Ramadan dibayar. Ya, bahkan kalaupun musafir, kelelahan, ya, boleh buka. Begitu. Ya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan panggilan jihad. Mari kita lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kedok-kedok kemunafikan. Ya, membuka mereka yang tidak punya power dari niat. Ya, tidak punya energi niat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-41 dan selanjutnya sampai 47. Allah katakan infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perintah berjihad. Berangkat kalian, baik itu dalam keadaan ringan, wasiqalan, atau dalam keadaan berat. Dalam keadaan ringan artinya persiapannya betul-betul fight. Badannya sedang sehat, hartanya juga sedang banyak,
tidak banyak kerepotan dan halangan, itu khifafan. Wasiqala, ya, medannya dekat, khifafan itu. Musuhnya sedikit, itu khifafan. Wasiqalan, atau medannya berat, jauh, musuh canggih, hebat, ya. Musuhnya begitu sangat jahat, kitanya tidak punya uang, nggak punya senjata, badan kurang fit. Wah, ini berangkat perang dalam kondisi siqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik buat kalian apabila kalian memahaminya, mengetahuinya. Nah, kita lihat ada fenomena orang-orang yang digambarkan oleh Allah pada ayat ke-42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ini ada fenomena orang-orang yang kurang bagus yang Allah gambarkan. Sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jadi dalam ayat itu Allah membongkar mereka yang tidak punya niat. Kata Allah, seandainya perjalanan jihad dan panggilan berjuang itu menghasilkan aradon qariba, hasil dunia, harta benda yang cepat, wasafaron qasida, dan perjalanan yang ditempuhnya enggak berat-berat amat, lattaba'uk, niscaya mereka akan ikut kamu. Ya, begitu. Jadi ajakan Rasul ini kan banyak. Ada jihad, ada puasa, ada sholat, gitu kan. Nah, ada orang yang ingin mengikuti Rasul itu, ya, bahkan ingin masuk Islam atau melaksanakan syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu syariatnya, dia berpikir dulu dua hal: apakah ada manfaat yang dia dapat? Bagaimana resiko yang akan ditanggungnya? Apakah aradon qariban, manfaat yang ia dapat? Wasafaran qasidan, perjalanannya melelahkan, ini resiko yang harus ditanggungnya seperti apa? Orang banyak berpikir seperti itu. Mau puasa, dia berpikir apa manfaat puasa dan apa resiko kalau berpuasa. Nah, gitu. Kata Allah, orang model kayak gini, kalau terbaca oleh dia bahwa ada manfaat duniawi dari perintah dan ajakan Rasul tadi, dan resikonya nggak berat, pasti akan ikut. Puasa dihitung-hitung dulu sama dia. Ya, dihitung-hitung keuntungan duniawinya. Waduh, saya ini kalau puasa bahaya, sudah kena punya emah, bisa masuk rumah sakit saya kalau puasa. Nah, ini resikonya berat. Terus keuntungannya apa? Nggak ada keuntungan bagi saya buat puasa. Nggak ada keuntungan baginya buat puasa. Maka dia tidak mau mengikut puasa ini. Begitu. Tapi begitu dia mendapatkan, oh ternyata puasa ini bermanfaat buat saya. Bisa badan sehat, mengistirahatkan lambung. Sekalian diet. Ya, badan saya kegemukan. Gitu kan? Lalu kemudian biasanya kalau puasa bukannya enak-enak. Ya. Jadi dia merasa bahwa puasa ini menguntungkan dirinya dan resikonya nggak ada. Toh puasa kan hanya menghentikan makan dari mulai fajar sampai maghrib, kemudian makan lagi. Jadi nggak ada resiko apa-apa. Maka dia melakukan puasa. Orang yang melakukan puasanya dengan pertimbangan seperti itu, nah itu karakter buruk. Dia tidak punya niatan yang baik. Akhirnya apa? Begitu dia di perjalanan lapar, ya, begitu dia sedang ke kantor lapar,
Ya, walaupun dia ikut sahur sama keluarganya di rumah, nanti bahkan ikut buka puasa sama keluarga di rumah, tapi saat di kantor dia makan siang. Kenapa? Tidak punya niat yang baik. Tidak mukhlisina lahuddin. Ya, tidak mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti itu, mempertimbangkan manfaat dan mempertimbangkan risiko yang ia harus jalani, ya, kata Allah, walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ya, tetapi telah jauh alaihim atas mereka asyuqqatu, perjalanan. Jadi ini bahasa yang dipilihnya alaihimus syuqqah, bukan ba'udat syuqqah. Itu kan alaihim. Jadi masalah yang sedang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan pada beban resiko yang real berat, tetapi beban resiko itu berat terasa oleh diri mereka. Hanya rasanya. Ya, jadi kalau orang dari awal sudah merasakan, aduh berat ini puasa, berat ini Ramadan, ya, berat ini baca Quran, itu dia tidak akan mampu melakukan apa yang diajak oleh Al-Quran. Ya, apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kenapa mereka seperti itu. Ya. Kata Allah bahwa mereka itu sesungguhnya, ya, adalah kadzibin. Ya. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah tahu ada dusta di hatinya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kedustaan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan niat, ya, dikaitkan dengan niat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pada hafal kita, ya, hadis sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia orang itu akan memetik hasil niatnya. Kalau dia jujur bahwa hijrahnya, pindahnya dari Mekah ke Madinah, pindahnya dari kehidupan jahiliyah menuju Islam, pindahnya dari kebiasaan makan siang menjadi makannya malam, menghijrahkan. Hijrahnya dia dari rumah ke masjid, hijrahnya dia dari baca koran ke baca Quran. Kalau memang jujur karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti itulah yang akan ia dapatkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya serta dia sebagai umat Rasul. Tapi kalau bentuknya sama, berangkat dari dari Mekah ke Madinah, ya, pindah makan dari siang jadi malam, ya, pindah tempat dari rumah itikaf di masjid, pindah yang dibaca biasa koran menuju Quran, tetapi karena ingin mendapatkan dunia, karena ingin sehat, karena di masjid sedang ada bagi-bagi sembako, ya, apa lagi? Karena kalau nggak ikut puasa nggak enak makan, kan kalau puasa nanti nggak diajak berbuka, ya, orang-orang pada nggak makan, maka dia pun ikut pindah jadwal makannya malam-malam, begitu. Ya. Baca Qurannya karena sedang ada yang membayarnya, maka itulah nilainya. Ya.
tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka kejujuran kita, khususnya di bulan Ramadan ini, sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu fin niyah. Jujur dalam berniat. Huwa sidqu ma'allah, adalah jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang amaliyah-amaliyah Ramadan yang akan kita lakukan adalah murni karena ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ikhlas dalam niat, apabila kita jujur dalam ibadah-ibadah kita, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan panen sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan berefek langsung pada kesehatan dan kebahagiaan kita. Lihat, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Puasanya harus jujur karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara berpuasanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sehat. Gitu. Kita akan sehat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahwa Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jujur kita baca Qur'annya. Ya, jujur baca Qur'annya bahwa karena berharap Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat buat kita, kita berharap bahwa Allah ridho karena kita sedang membaca kalamnya. Dan cara membacanya, cara menggunakannya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami artinya, dibaca dengan bacaan yang benar. Insya Allah kita akan mendapatkan sehat. Sehat jiwa kita. Sehat raga kita bahkan. Salat kita. Bila kita jujur, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam konteksnya dengan salat dan kesehatan ini, arihna ya Bilal bis salah. Istirahatkan kita wahai Bilal dengan salat. Salat itu istirahat. Salat itu merehatkan jiwa kita dan juga merehatkan tubuh kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Salat bisa sehat. Jiwa bahkan raga. Kemudian amalan yang lain di bulan Ramadan ini adalah sedekah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dawu marbakum bis sadaqah. Obati agar sehat orang-orang yang sakit kalian bisadaqah dengan cara bersedekah. Saatnya kita Ramadan dengan niat yang benar, ya, dengan niat yang benar, sedekah kita itu bisa menjadi obat buat penyakit kita, bisa menyehatkan badan kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin tegaskan lagi bagi diri saya dan kita semua bahwa Ramadan itu adalah sahrul qiyam wasyiyam. Bulan di mana kita qiyamul lail tadi malam, wasyiyam dan siangnya sekarang. Ya, bulan-bulan al-qiyam wasyiyam. Ingat, bukan sahrun niyam wat ta'am. Bukan bulan-bulan yang banyak tidur, wat ta'am dan banyak makan. Malam hari banyak makan, siang hari banyak tidur. Nah, jangan sampai seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul tilawatil Quran, wa it'amut ta'am. Bulan banyak membaca Quran dan bulan banyak memberi makan pada orang lain, bersedekah pada orang lain. Insya Allah 4 formula ibadah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam bulan Ramadan ini merupakan formula yang pas agar kita bisa sehat dan bahagia. Tetapi ingat, syaratnya adalah ikhlas dalam niat. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk
yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti keseriusan dan kejujuran kita dalam berniat. Yang Allah sebutkan dalam ayat ke-46. Lau aradul khuruja la'adu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kata Allah, seandainya mereka betul-betul berniat untuk khuruj, untuk ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka betul-betul tertarik dengan janji-janji Allah akan surga yang Allah siapkan untuk orang yang berjihad, masuk surga tanpa hisab bagi mereka yang mati syahid di medan jihad, la'adulahu udah akan terbukti kalau niatnya benar. Sebelum pelaksanaan sudah melakukan a'adulahu udah, melakukan persiapan. Ya, melakukan persiapan, melakukan perencanaan. Oleh karena itu kepada saudara-saudaraku yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan jihad dengan 4 amalan ini, yuk kita bikin planningnya. Bikin planningnya. Ya. Bikin perencanaan bahwa qiyamul lail saya bukan hanya tarawih tapi juga salat-salat sunnah yang lain. Tahajud misalnya. Ya. Jadi tarawih ba'da isya sebelum tidur, tahajud itu salat malam setelah tidur. Tambahin lagi salat duhanya. Begitu. Kemudian apa? Siamnya ditata dengan baik, diniatkan. Ya, lakukan persiapan. Persiapan apanya? Sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur karena sahur itu barokah. Lalu kemudian buka puasanya jangan sembarangan. Berbukanya dengan apa yang kita pengenkan kita makan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk bisa qiyamul lail, bisa tarawih. Jangan sampai tidak bisa qiyamul lail karena kemakaraan. Ya, apa kemakaraan? Ya, kekenyangan makan. Atau makan yang tidak sehat, ya, merusak tubuh kita, kemudian kita malah sakit, nggak bisa puasa 1 bulan. Begitu. Ya, bikin planning. Baca Quran, bikin planning. Minimal bagaimana dalam 1 bulan ini saya khatam Quran, berarti 1 hari harus selesai baca 1 juz. Kalau mau 2 kali khatam, 2 kali 2 juz dalam 1 hari. Mau 5 kali khatam, berarti 5 juz dalam sehari. Komitmen dibuat, persiapannya, ya. Mau qiyamul lail malam, sahur bangunnya jam 2:30 misalnya, untuk bisa di 1/3 malam sebelum sahur. Ya, kita beristighfar munajat kepada Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Demikian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini a'adulahu udah. Ya, kita mau bikin perencanaan sedekah, tiap hari sedekah, ya persiapkan. Ini adalah barang yang uang dana yang saya siapkan untuk sedekah setiap hari memberi buka puasa kepada orang lain. Nah, jadi persiapan-persiapan ini penting sebagai bukti bahwa kita memang punya niat yang dahsyat, punya niat yang kuat, punya niat yang hebat, punya niat yang ikhlas, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Ya, di antaranya adalah keutamaan Lailatul Qadar. Berarti persiapkan dari sekarang apa perencanaan Anda. Ya, kan? Tapi walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Nah, ini musibah dari Allah. Ya, kata para ulama ini musibah tasbit. Ya, musibah tasbit. Apa itu musibah tasbit? Dikala Allah tidak mau kita ini menjadi bagian dari mujahid. Jika Allah tidak menghendaki kita ini mendapatkan taufik agar ikut berjuang di jalan Allah. Jika Allah tidak suka kita ini berada di masjid. Jika Allah tidak suka kita ini menjadi orang yang mendapatkan pahala puasa besar, menjadi orang yang utaqa'un nar, yang dibebaskan dari neraka, maka Allah akan membuat kita kesulitan. Fasabbatahum. Selalu ada halangan. Ya, ketiduran padahal sudah bikin bel. Ini namanya tasbit dari Allah Subhanahu wa taala. Maunya puasa 1 bulan penuh tapi kemudian Allah tidak menjaga kita, akhirnya kita sakit. Ini namanya tasabbatah.
Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tasbit itu sebentuk Allah membiarkan kita dikuasai syaitan. Wa may yaj'alillahu syaitana qarina fasa'alahu qarina. Kalau Allah sudah membiarkan kita ditemani syaitan, makanya mari kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan kita minta tolong kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita minta tolong kepada Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama tentunya dalam salat 5 waktu kita sudah biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah. Beri kami taufik, beri kami kemampuan. Bukan hanya sekedar kemauan dan ilmu pengetahuan. Tapi kemampuan untuk merealisasi apa yang kita mau. Ini doa kita, memohon kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki bangkit, tidak dikehendaki menang, tidak dikehendaki mendapatkan karunia barokah hidayah di bulan Ramadan ini, maka kemudian kita mendapatkan musibah tasbit. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Semua ini berawalnya adalah niat, kebersihan dan kebeningan hati kita. Yang kedua, bagaimana kita selamat dari syaitan yang bisa membelokkan niat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan kaji pada kajian berikutnya. Sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan madu pertama SBBQ ini bermanfaat untuk pribadi saya dan kita semua, mengingatkan kita sebuah kewajiban orang-orang beriman, yaitu ikhlas dalam berniat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.